Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat Asia Dai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami masih dapat berkumpul siang hari ini untuk bisa beribadah kepadamu, dan kalau kami juga sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, biarlah apapun yang kami bawa ke hadapan-Mu, benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu Tuhan, bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar lagi juga kami akan menerima Tuhan Yesus sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu mengurapi penyampaian kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya benar-benar setiap kata kalimat yang keluar, yang disampaikan, benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak benar, semua ditolak, dipatahkan, dihancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersama-sama beribadah siang hari ini Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka juga bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Mereka juga bisa fokus, bisa konsentrasi, bahkan mereka juga bisa membuka hati untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berbicaralah melalui hamba-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Selamat siang saudaraku sekalian. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Injil Yudas saudaraku. Injil Yudas Injil Yudas 1 pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23 saudaraku. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat firman-Nya ini. Judul perikopnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Jadi saudaraku, firman Tuhan siang hari ini saya memberikan judul Dasar Iman Orang Kristen. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah ayat favorit untuk saya saudaraku, karena di ayat yang ke-20 saudaraku, di sini dikatakan bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Gitu. Jadi ini memang menjadi ayat yang menjadi pegangan saya saudaraku, bahwa kita memang berjuang untuk bisa terus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Gitu. Karena tanpa iman yang suci saudaraku, sulit kita untuk bisa membangun diri kita. Gitu. Sulit untuk bisa membuat diri kita menjadi bertumbuh lebih baik lagi. Itu sulit saudaraku. Jadi memang dari firman Tuhan ini gitu ya, kita mau bersama-sama untuk mencoba gitu. Artinya kita mencoba untuk membangun diri kita menjadi yang lebih baik lagi dari iman yang paling suci. Gitu. Jadi di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa kita disuruh mengingat akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Gitu ya. Jadi kalau di sini kalau zaman sekarang ya saudaraku, mungkin ini kan zaman dulu itu masih banyak rasul-rasul gitu, nabi-nabi masih banyak. Tetapi sekarang ini bisa dibilang ini adalah suara-suara hamba Tuhan. Itu apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang disampaikan oleh para pendeta gitu, para pemimpin-pemimpin agama. Ini kita harus belajar. Gitu, apa yang disampaikan gitu ya, apa yang diberitakan gitu, kita sama-sama belajar gitu. Artinya kita berusaha untuk terus mengingat. Di sini dikatakan bahwa ingatlah apa yang telah dikatakan.
Ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh para hamba Tuhan, oleh rasul-rasul, oleh para nabi-nabi. Karena dengan kita mengingat apa yang disampaikan, saudaraku, kita terus belajar untuk belajar untuk memiliki contoh dalam hidup kita. Jadi kalau dikatakan di 2 Timotius juga dikatakan bahwa ingatlah apa yang cara hidup mereka, ingatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan ya saudaraku. Itu kita disuruh mengingat, saudaraku. Itu ada di 2 Timotius ya saudaraku, bahwa kita belajar untuk mengikuti apa yang disampaikan, cara hidupnya, cara hidup para hamba-hamba Tuhan ketika menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan. Itu kita sama-sama belajar. Gitu, artinya kita memiliki contoh. Gitu ya, untuk kita bisa ikuti, yang kita bisa terapkan juga dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita ada bimbingan gitu untuk kita menghadapi keadaan-keadaan kita. Untuk kita menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Gitu. Jadi mungkin para hamba-hamba Tuhan ini tidak sempurna. Pasti namanya manusia itu banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Tetapi kita ambil yang baik. Kita contoh yang baik. Yang tidak benar, yang tidak tepat, kita jangan ambil contoh. Tapi kita pilih yang baik. Jadi kalau kita bisa contoh, misalkan kita lihat saudaraku, kalau tokoh-tokoh dalam Alkitab kita bisa ambil contoh, misalkan Daud. Kita bisa contoh cara Daud memuji menyembah Tuhan. Kita bisa ambil contoh di situ. Lalu misalkan kita lihat tokoh dalam Alkitab Daniel. Kita bisa lihat cara dia berdoa. Gitu ya, bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari, dan dengan itu Daniel mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Daniel bisa menjadi seorang pribadi yang cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Jadi kita bisa mencontoh. Gitu. Mungkin kalau kita lihat mungkin tokoh Yusuf gitu, yang tidak pernah bersungut-sungut gitu ya, dengan segala keadaannya. Gitu. Kita bisa belajar dari itu semua. Gitu ya. Itu kalau kita lihat dari contoh-contoh dari Alkitab. Tapi kalau kita lihat para hamba-hamba Tuhan yang kita lihat saat ini, kita juga bisa belajar. Apa yang menjadi kelebihan dari para hamba-hamba Tuhan yang kita lihat. Kita lihat cara bagaimana mereka hidup. Bagaimana cara mereka menghadapi pergumulan. Gitu. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan. Itu kita bisa lihat. Gimana caranya menghadapi masalah, gitu, menghadapi persoalan-persoalan. Kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, gitu, dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Itu kita pilih, kita pelajari. Dan kita harus mengingat terus, gitu ya. Terutama kalau dalam gereja, gitu ya, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan kesaksian-kesaksian hidup, kita belajar, gitu. Artinya supaya kita memiliki tuntunan, kita memiliki bimbingan untuk kita bisa menghadapi juga, menghadapi masalah-masalah pergumulan. Kan kalau para hamba Tuhan kan itu juga kan manusia juga, saudaraku. Sama, ada lemahnya, ada sakitnya, gitu. Dan kita belajar lewat itu semua. Dan di sini firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita terus mengingat apa yang disampaikan, kita mengingat cara-cara hidup para hamba Tuhan ini, kita belajar. Gitu. Karena itu kita perlu memiliki sebuah sosok, gitu ya, sebuah pribadi yang bisa kita contoh, gitu, untuk kita bisa melalui kehidupan kita di dalam dunia ini. Yaitu yang pertama ya saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di sini dikatakan bahwa akan tampil pengejek-pengejek, saudaraku. Artinya orang yang menghina, orang yang meremehkan, orang yang tidak menganggap penting, gitu ya. Itu akan tampil pengejek-pengejek yang seperti itu. Jadi kita harus sadar, saudaraku, dalam keadaan-keadaan sekarang ini, dalam keadaan-keadaan akhir zaman saat ini, gitu ya, sekarang ini, gitu ya, artinya akan tampil pengejek-pengejek. Jadi jangan heran, saudaraku, kalau kita mulai mengikuti Tuhan, kita mulai rajin beribadah, kita mulai rajin melayani, itu kan banyak pengejek-pengejek yang timbul, gitu. Akan banyak pengejek-pengejek yang muncul, yang mengatakan bahwa udahlah, nggak usah terlalu suci, gitu, nggak usah tahu rajin-rajin, gitu, nggak usah terlalu rajin melayani, gitu ya, kita biasa-biasa aja lah, gitu ya. Kita sebagai orang Kristen ya, kita datang beribadah seminggu sekali, gitu ya, hanya datang beribadah ketika hari Minggu. Ya kalau tengah minggu nggak usah lah, kita sibuk
untuk mengurus usaha kita sibuk untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya. Kita sibuk untuk mengurus keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Jadi jangan heran saudaraku. Jadi ketika firman ini disampaikan dari dulu, keadaannya tetap sama saudaraku sampai saat ini. Itu bahwa ketika kita mulai sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, gitu, mengambil keputusan untuk bertobat, gitu ya, untuk berbalik dari yang jahat, berbalik kepada yang baik, itu akan banyak muncul pengejek-pengejek. Jadi jangan usah heran saudaraku, bahwa akan timbul pengejek-pengejek yang akan membuat kita down gitu ya, akan merendahkan kita, akan meremehkan kita, itu kan banyak saudaraku. Tapi saudaraku harus ingat juga gitu, bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita itu akan ada pertanggungjawabannya nanti gitu. Apa yang kita gemakan, apa yang kita sampaikan itu akan ada pertanggungjawaban jawabnya nanti. Gitu, bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu nanti di akhir waktu nanti saudaraku, ketika kita meninggal itu akan ada pertanggungjawabannya saudaraku. Jadi kita bisa lihat di sini dikatakan bahwa di dalam Yakobus 3 ayat 9 saudaraku. Kita buka sebentar ya saudaraku, Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9 saudaraku. Dikatakan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, jadi dikatakan bahwa dengan lidah kita memuji Bapa kita, tapi dengan lidah kita juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi saudaraku, nggak mungkin dari satu mulut ini keluar dua macam sumber. Artinya nggak mungkin maksud saya nggak mungkin dari satu sumber, yaitu mulut kita, keluar dua macam. Dua macam, bisa berkat, bisa kutuk, itu nggak mungkin. Artinya kalau kita yang keluar itu berkat, gitu. Kalau dalam hati kita itu posisi kita baik, keluarnya juga pasti baik. Tetapi kalau posisi hati kita nggak baik, itu akan keluarnya juga yang buruk. Makanya disediakan dengan lidah kita memuji Tuhan. Tapi dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan saudaraku, itu akan ada pertanggungjawabannya nanti. Gitu ya. Di akhir ketika kita meninggal itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan kita mengeluarkan kata-kata ejekan, kata-kata hinaan. Itu nggak bisa saudaraku. Ada pertanggungjawab yang kita harus pertanggungjawabkan nanti. Gitu ya, ketika kita sudah meninggal. Gitu. Jadi di sini akan banyak muncul pengejek-pengejek gitu ya, yang akan merendahkan kita ketika kita mau mengikuti Tuhan. Tapi percaya saudaraku, kalau kita tetap bertahan, ya kita mau mengikuti Tuhan, kita bertahan dalam pertobatan, kita bertahan dalam pelayanan saudaraku, itu Tuhan juga tidak tinggal diam. Gitu. Kalau patah dunia mengatakan bahwa anjing menggonggong kafilah berlalu. Gitu ya, kita terus bertahan. Kita terus berjuang gitu untuk tetap dalam kebenaran, kita berjuang terus untuk tetap melayani gitu ya. Terserah kalau mungkin orang mau mengejek, orang mau merendahkan, kita nggak usah ambil pusing gitu ya. Artinya kita tetap fokus dan kita percaya saudaraku, ketika kita benar-benar bertahan gitu ya, iman kita semakin teguh, ya, iman kita semakin kuat gitu. Kita nggak gampang diombang-ambingkan gitu ya. Kita nggak gampang dibuat ragu, dibuat bimbang karena omongan-omongan orang lain gitu ya, karena ejekan orang gitu ya. Karena di sini sudah disampaikan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak pengejek-pengejek yang muncul gitu ya. Ini kita harus perhatikan juga saudaraku di sini ya saudaraku. Dan saya juga mau ambil contoh saudaraku dalam Kisah Para Rasul 12 saudaraku ayat 21, itu dikatakan bahwa ketika Herodes dengan bangganya dia menyampaikan gitu bahwa dia adalah suara Tuhan gitu ya. Dia menyampaikan bahwa yang dia sampaikan adalah suara Tuhan, dan seketika itu juga malaikat menampar dia lalu meninggal. Gitu. Jadi ini kita harus sadar gitu bahwa apa yang kita sampaikan dari lidah bibir mulut kita itu adalah ada pertanggungjawabannya nanti.
Bahkan kita bisa lihat itu Herodes yang ketika dia begitu sombongnya, begitu angkuhnya dia mengatakan bahwa yang disampaikan adalah suara Tuhan. Dan seketika itu juga malaikat menampar dia. Lalu langsung meninggal. Gitu. Artinya apa yang keluar dari lidah bibir mulut kita, saudaraku, itu ada pertanggungjawabannya. Makanya kita harus menjaga mulut kita gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, itu seharusnya membangun, harusnya memberkati orang, tidak malah menyakiti, tidak malah merugikan, tidak malah merendahkan. Gitu. Itu kita harus belajar, saudaraku. Ya karena kalau firman Tuhan mengatakan bahwa mulut yang kecil ini bisa mengendalikan sesuatu yang besar. Gitu ya. Artinya kita sebagai orang percaya, kita diberikan kuasa dari mulut kita. Karena dengan mulut kita lah kita berdoa, dengan mulut kita lah kita memuji menyembah Tuhan. Gitu ya. Artinya mulut kita ini benar-benar penting. Makanya kita nggak boleh sembarangan menggunakan mulut kita untuk yang tidak baik, untuk yang jahat. Tetapi berusahalah gitu ya, untuk menyampaikan apa yang memberkati orang, apa yang membangun orang, gitu, yang membuat orang juga diberkati oleh perkataan-perkataan kita. Ya, jadi ini yang kita harus pelajari, gitu ya, supaya kita terus berjuang. Jadi mulut kita juga harus bertobat. Artinya yang biasanya mungkin kita cerewet, mungkin kita bawel, mungkin kita marah-marah, gitu ya, mungkin kita ketika kita emosi, kita sumpah serapah, mengutuki orang, gitu ya. Sekarang kita berubah. Gitu. Artinya mulut kita juga harus dijaga, mulut kita harus bertobat. Supaya orang-orang di sekitar juga kita juga bisa diberkati oleh keadaan kita. Mungkin dulu kita cerewet, iya. Mungkin dulu kita bawel, iya. Mungkin kita dulu sering gosip, gitu ya, sering menyampaikan hal-hal yang belum tentu benar. Gitu. Kita sering mencela orang, menghina orang. Gitu ya. Tapi sekarang kita berubah. Kita berjuang, kita kontrol mulut kita. Supaya benar-benar mulut kita ini benar-benar bisa menjadi berkat, bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Kita berubah. Gitu ya. Dan kalau dibilang di Yakobus 3 ini, saya juga pernah dapat ayat ini, saudaraku. Jadi dulu memang kalau saya termasuk orang yang sebenarnya maksudnya bercanda gitu ya, tapi mungkin cara bercandanya atau perkataan-perkataan yang bercandaan yang keluar itu banyak menyakiti orang. Dan saya pernah dapat firman ini juga ketika saya berdoa, dikatakan bahwa Yakobus 3, dan ketika saya buka adalah dosa karena lidah. Gitu. Jadi kita harus berubah, gitu ya. Ketika dulu mungkin cara kita menyampaikan atau cara kita bercanda gitu ya, mungkin maksudnya bercanda benar gitu ya, supaya lucu-lucu, tapi kalau bercanda kita juga menyakiti orang lain, kita harus berubah. Gitu, kita harus belajar berubah supaya benar-benar mulut kita ini benar-benar bisa menjadi berkat, saudaraku. Karena dengan mulut kita inilah kita berdoa. Sekarang kalau kita berdoa tapi mulut kita kotor, mulut kita jahat, gitu ya, mulut kita berdosa, gimana doa-doa kita bisa dijawab Tuhan? Ya, jadi ini masa-masa akhir zaman ini akan banyak pengejek-pengejek yang muncul, gitu, yang merendahkan kita, terutama ketika kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kita nggak usah pikirkan itu. Kita terus bertahan dalam kebenaran. Kita bertahan terus dalam melayani. Kita bertahan terus dalam firman-firman Tuhan. Percaya, saudaraku, apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Jadi lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, saudaraku. Ya, jadi kita terus bertahan. Ya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Di sini kata mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Saudaraku, kenapa di sini katakan pemecah belah, saudaraku? Karena ketika kita mementingkan diri kita sendiri, ketika kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, itu kita menjadi seorang yang egosentris. Artinya yang hanya memikirkan kita. Hanya memikirkan aku. Gitu ya. Dan dengan itu, ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita sudah menjadi pemecah belah, saudaraku. Makanya kita katakan ini pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Artinya, saudara, kalau kita masih memikirkan keadaan kita terus, kita hanya memikirkan keadaan saya terus, keadaan aku terus, gitu ya. Itu sebenarnya kita tanpa Roh Kudus. Karena kalau bicara Roh Kudus, saudaraku, itu Roh Kudus itu pasti fokusnya kepada Tuhan.
Gitu, hanya berpusat kepada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan. Jadi hidupnya bukan kita lagi, tetapi sudah memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya di sini dikatakan bahwa pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Saudaraku tahu, sadar gak gitu, bahwa ketika kita mementingkan diri kita, ketika kita mementingkan hanya keinginan hati kita, itu adalah semua keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau dikatakan bahwa dalam Yakobus 4, saudaraku, di ayat yang keempat dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Gitu, makanya di sini dikatakan akan muncul pemecah belah yang hanya menuruti keinginan dunia. Artinya bukan lagi memikirkan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, tapi memikirkan keinginan dunia yang adalah musuh Allah. Karena apapun yang ada dalam dunia ini, saudaraku, gitu, itu semua berlawanan dengan Tuhan, berlawanan dengan kehendak Allah. Gitu ya, kita buka sebentar ya, saudaraku, Yakobus 4. Tadi Yakobus 4 ayat 3 ya. Tadi di Yakobus 3 ayat 9. Sekarang kita buka di Yakobus 4 ayat 4, saudaraku. Dikatakan bahwa Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gitu. Ini dikatakan bahwa ketika kita mengikuti keinginan dunia, saudaraku, kita sudah menjadi musuh Allah. Kita sudah berlawanan dengan Allah, berlawanan kebenaran, saudaraku. Ya, ini kalau kita mengikuti keinginan dunia. Kalau di Matius 4 dikatakan bahwa ketika Yesus selesai berpuasa, lalu dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di sana Tuhan Bapa mengizinkan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Gitu ya. Itu adalah semua yang ditawarkan oleh iblis adalah keinginan-keinginan dunia yang ditawarkan oleh iblis. Yang pertama, ketika iblis tahu bahwa Yesus lapar, maka diuji dengan makan. Gitu ya, diuji dengan lapar. Itu Tuhan Yesus diuji dengan lapar, dengan makanan. Itu yang pertama. Itu ketika dikatakan bahwa kamu sebagai anak Allah, kamu sanggup mengubah batu ini menjadi roti. Gitu. Tetapi Yesus tidak mengikuti itu. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya Yesus diajak untuk diajak ke gunung yang tinggi, lalu disuruh menjatuhkan diri. Dikatakan bahwa karena engkau anak Allah, gitu dan Tuhan akan memerintahkan mereka untuk menopang kamu sehingga engkau tidak akan jatuh. Gitu ya. Itu artinya bicara bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh kekuasaan. Gitu. Tapi Yesus juga tidak tergoda sama sekali dengan pencobaan tentang kekuasaan. Lalu yang terakhir, bahwa Yesus diajak untuk melihat seluruh keadaan dunia. Gitu, dengan seluruh kemegahannya, dan dikatakan ketika engkau mau menyembah aku, menyembah iblis, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Maka Yesus dicoba yang ketiga oleh harta. Ya, tapi Yesus juga tidak terpengaruh, tidak tergoda oleh itu semua. Gitu. Jadi ini keinginan dunia ini, saudaraku, ini yang paling umum, gitu ya, bahwa ketika manusia dicobai, itu paling sering manusia itu jatuh oleh keinginan dunia. Itu yang pertama oleh keinginan makan atau perut, lalu yang kedua keinginan kekuasaan, dan ketiga oleh harta. Ini yang menjadi contoh bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ini yang iblis akan coba sering tawarkan. Karena lapar sering menghalalkan segala cara. Orang karena ingin memiliki kekuasaan, ingin memiliki jabatan, bisa menghalalkan segala cara. Orang yang ingin memiliki harta, kekayaan, itu bisa menghalalkan segala cara. Dan ini adalah keinginan dunia yang sebenarnya adalah musuh Allah.
Gitu. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus mempelajari ini. Itu bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita harus bisa memenangkan gitu ya, memenangkan pertandingan ini. Gitu, pertandingan ini gitu untuk bisa melalui cobaan-cobaan ini dalam dunia. Gitu, kita masih manusia, saudaraku. Banyak yang kita hadapi, banyak yang kita lalui gitu ya, untuk kita bisa memenangkan pertandingan ini. Gitu. Dan kalau di ayat yang lain juga dikatakan bahwa keinginan dunia itu dalam 1 Yohanes 2, saudaraku, ayat 15. Boleh kita buka sebentar, saudaraku, 1 Yohanes 2 ayat yang 15. Dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, sini saudaraku, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Gitu, bahwa ini keinginan daging, artinya keinginan jasmani kita. Gitu ya, betapa yang tadi saya sudah sampaikan, betapa itu adalah semua hawa nafsu secara dunia. Gitu ya, keinginan daging kita, saudaraku, daging kita ini lemah, firman Tuhan katakan, tapi roh nurut. Tetapi kita sering jatuh karena keinginan daging kita. Karena keinginan hawa nafsu kita melihat kita mengingini sesuatu yang mewah, sesuatu yang berharga, itu yang membuat kita sering lupa. Itu yang kita sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita lihat. Gitu ya. Kalau di sini katakan bahwa yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Gitu ya. Makanya sering sekali orang jatuh ketika melihat, gitu ya. Mungkin dia melihat lawan jenis yang ganteng, melihat lawan jenis yang cantik, itu sering manusia jatuh. Dan beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa saya terus berjuang, saudaraku, untuk bisa melawan dosa-dosa perzinahan. Gitu ya. Artinya saya bukan di situ lagi. Tetapi intimidasi untuk perzinahan percabulan itu masih terus kita hadapi selama kita masih hidup. Gitu, makanya ini yang terus diperjuangkan. Gitu, dan sebagai manusia, gitu ya, kita sering jatuh karena keinginan mata kita. Gitu, kita sering jatuh karena kita melihat. Gitu, kita bisa melihat barang-barang berharga, kita tertarik, lalu kita melakukan segala cara. Kita melihat lawan jenis yang cantik, yang ganteng, itu membuat kita jatuh juga. Makanya saya pernah bilang gitu, bahwa saya terus berjuang untuk bisa melawan intimidasi perzinahan ini. Gitu. Memang saya sudah tidak di dalam, artinya saya sudah melalui, tapi intimidasi perzinahan itu, terutama dari mata, itu masih terus terjadi. Gitu. Maka ini yang saya bilang gitu, kita terus berjuang untuk melawan keinginan mata ini. Gitu ya, karena ini termasuk adalah keinginan-keinginan dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dan kita sudah menjadi musuh Allah ketika kita mengikuti keinginan-keinginan mata ini. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa, di sini dikatakan bahwa keangkuhan hidup. Gitu ya. Kalau bicara keangkuhan hidup, saudaraku, kita sebagai manusia sering kita berjalan menurut keinginan kita sendiri. Itu ya, kita sering melupakan Tuhan dalam setiap keputusan, kita sering melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Gitu, itu yang membuat kita angkuh, kita sombong. Gitu, kita merasa bisa, kita merasa mampu. Gitu, padahal sebagai manusia banyak keputusan kita yang ternyata salah di kemudian hari. Banyak keputusan kita yang tidak tepat. Gitu ya, banyak pengambilan keputusan yang hari ini mungkin bisa benar, tapi di kemudian hari kita nggak tahu. Makanya kita nggak boleh tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, kita harus bertanya apa yang kita mau hadapi, kita harus bertanya, kita harus berdoa gitu, supaya benar-benar bahwa apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, itu yang bisa memberikan keberhasilan di masa yang akan datang. Tidak mendatangkan kerugian, tapi benar-benar bisa menjadi berkat. Makanya di sini dikatakan bahwa keangkuhan hidup, gitu, karena kita sebagai manusia sering, saudaraku, sering sekali gitu ya, kita salah mengambil keputusan, kita tidak berdoa lebih dulu, bertanya dengan Tuhan. Itu sering. Saya percaya, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, pasti ada yang Tuhan kerjakan. Gitu, pasti ada yang Tuhan tunjukkan ketika kita sungguh-sungguh berdoa.
Gitu pasti ada gitu ya. Jadi ini semua keinginan-keinginan dunia, keinginan daging kita, keinginan mata kita, lalu keangkuhan hidup, ini adalah keinginan-keinginan daging yang perlu kita lawan juga gitu ya. Ini yang perlu kita lawan juga gitu ya, supaya benar-benar kita menjadi sahabat Allah, bukan menjadi musuhnya Allah. Ya. Lalu di ayat yang selanjutnya saudaraku, di ayat yang ke-20 ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di sini katakan bahwa bangunlah dirimu sendiri saudaraku, di atas dasar iman yang paling suci. Jadi untuk kita membangun diri kita saudaraku, untuk membuat diri kita menjadi baik, menurut kita menjadi bertumbuh, berkembang, itu kita memang harus membangun diri kita. Makanya sini dikatakan bahwa ini dasar iman orang Kristen. Gitu. Karena ini benar-benar menjadi sebuah fondasi yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, saudaraku. Ya kalau kita memiliki fondasi yang kuat dalam kebenaran, kita memiliki fondasi yang kuat di dalam kekristenan, itu yang membuat kita bisa membangun hidup kita juga lebih baik. Makanya di sini dikatakan bahwa bangunlah imanmu, gitu ya. Bangunlah dasar imanmu yang paling suci. Gitu ya. Kalau bicara fondasi, bicara dasar, saudaraku, itu mungkin kalau fondasi bukan masalah bagus atau jeleknya gitu, tapi kan masalah kualitas. Kalau dibilang fondasi, saudaraku, ada nggak gitu ya kita fondasi rumah, fondasi gedung, fondasi bangunan, tapi yang dibuat bagus, gitu, dibuat bagus lah, dibuat mewah, kan saya rasa nggak ada. Kalau fondasi itu kan bukan kelihatan luarnya yang bagus, gitu, tapi kan kekuatannya, kualitasnya, itu mungkin kelihatan secara manusianya memang jelek, gitu ya, karena menjadi dasar. Toh nanti juga kan akan ditimbun dengan yang lain-lain menjadi dasar. Kan nggak ada yang lihat juga kalau bicara fondasi, gitu ya, menjadi dasar itu kan nggak ada yang lihat. Tetapi itulah yang menjadi paling penting dalam hidup kita, menjadi paling penting dalam sebuah bangunan, menjadi paling penting dalam sebuah rumah, itu adalah fondasinya. Gitu. Mungkin secara dunia nggak kelihatan, tetapi ketika rumah itu bisa berdiri, bangunan itu bisa berdiri, dasarnya itu yang paling penting. Itu makanya kalau kita menjalani kehidupan kita secara Kristenan gitu ya, kita nggak lihat lagi kita nggak menjalani hidup kita ini, kita nggak membangun hidup kita ini lagi dengan dasar-dasar yang dunia. Kalau dunia itu menampilkan yang baik, menampilkan yang bagus, menampilkan yang mewah secara penampilan, menampilkan yang mewah secara penglihatan, tapi dasarnya rapuh. Dasarnya itu lemah. Tapi kekristenan enggak. Makanya itu istilahnya kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, kita sudah menjadi orang-orang yang di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang Kristen, itu kita nggak terlalu pentingin lagi penampilan kita. Kita nggak perlu lagi mementingkan secara jasmani luar kita. Bolehlah kita supaya nggak kelihatan terlalu jelek gitu, nggak kelihatan terlalu nggak baik gitu ya. Boleh, tapi itu nggak menjadi patokan yang penting lagi. Gitu. Karena kita bicara kualitas iman kita sebagai dasar yang paling suci, itu yang paling penting. Makanya kekudusan itu adalah sebuah keharusan dalam kekristenan. Karena firman Tuhan kan mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita nggak akan bisa bersama Tuhan, kita nggak akan bisa membangun diri kita itu dengan baik. Jadi kalaupun bertumbuh, mungkin pertumbuhannya itu kurang bagus. Gitu. Kalaupun misalkan istilahnya kita membangun rumah boleh dibilang fondasinya nggak kuat. Jadi gampang rubuh, gampang goyah gitu ya. Jadi kena angin sedikit rubuh. Kan firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir, artinya fondasinya nggak kuat. Jadi kena goncangan sedikit, goyang, bahkan bisa rubuh. Jadi itu bukan lagi menjadi patokan atau menjadi prinsip ketika kita menjadi seorang yang Kristen, seorang yang percaya Tuhan. Tetapi yang penting dalam Tuhan adalah kekuatan untuk bisa membangun sebuah bangunan, untuk bisa membangun sebuah rumah yang kuat, untuk bisa bertahan sampai akhir. Itu untuk bisa bertahan sampai kita menerima kekekalan, itu yang paling penting. Jadi bukan lagi patokan secara jasmani yang kita perhatikan, tapi kualitas secara
rohani yang kita perhatikan. Kualitas fondasi, kualitas dasar bangunan kita. Supaya memang kita benar-benar bisa bertumbuh, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar kuat. Gitu ya, di dalam kebenaran. Benar-benar kuat di tengah dunia yang jahat, gitu, di tengah godaan-godaan, di tengah intimidasi yang tidak baik, gitu ya, yang jahat, gitu. Kita bisa tetap bertahan. Kalau kita kurang kuat fondasinya, dasarnya kita kurang kuat, nanti kena intimidasi sedikit kita jatuh. Kena intimidasi sedikit kita jatuh. Gitu, intimidasi secara ekonomi kita jatuh. Gitu, kita intimidasi secara sakit penyakit kita jatuh. Gitu, intimidasi apapun itu, kita menjadi gampang jatuh karena dasarnya itu nggak kuat. Gitu ya, dan dikatakan di ayat yang selanjutnya bahwa dikatakan di sini, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Gitu ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa sebenarnya kita nggak tahu. Gitu ya, kalau kita nggak tahu, tapi roh kita lah yang berdoa. Ya, kita buka sebentar ya saudaraku, Roma 8 ya saudaraku. Dikatakan bahwa Roma 8 ya saudaraku. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gitu. Jadi kalau saudara kita berdoa dalam Roh, kita berdoa dalam Roh Kudus, gitu ya, sering kita nggak mengerti sebenarnya apa yang kita doakan. Mungkin kita sering diingatkan ketika kita berdoa, gitu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita berdoa kadang kita diingatkan siapa yang harus didoakan, gitu, yang sebenarnya kita juga nggak tahu, gitu ya istilahnya, tapi kita bisa tiba-tiba diingatkan, gitu. Dan saudaraku, kita harus mengerti juga, gitu ya, bahwa ketika kita menyampaikan doa-doa kita, seringkali doa-doa yang kita sampaikan itu memang belum tentu seturut kehendak Tuhan. Makanya sering doa-doa yang kita sampaikan itu kadang-kadang tidak dijawab Tuhan. Itu karena memang apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan itu kadang-kadang hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Makanya Tuhan belum tentu jawab doa-doa kita. Dan kita harus menyadari saudaraku, gitu, ketika kita berdoa, gitu ya, itu kalau memang yang kita doakan sesuai kehendak Tuhan, saya percaya itu pasti Tuhan jawab. Jadi kalau kita berdoa, kita nggak bisa juga menjamin bahwa apa yang kita doakan itu pasti Tuhan jawab. Belum tentu. Tetapi saudaraku harus percaya, gitu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi ketika apapun yang kita doakan, kalaupun doa-doa yang kita sampaikan itu tidak dijawab oleh Tuhan, percaya saudaraku bahwa Tuhan masih punya rencana yang lain. Tuhan masih sanggup membuka jalan-jalan yang lain. Bukan hanya yang kita pikirkan, bukan hanya yang kita doakan, tapi Tuhan itu masih sanggup untuk memberikan kita jawaban-jawaban yang lain. Yang pastinya saudaraku, itu pasti lebih baik dari yang kita doakan. Jadi kalau kita berdoa gitu, kita nggak bisa ngotot bahwa Tuhan saya mau ini gitu. Jadi kita berdoa, memang kita berdoa gitu. Tapi kalau kita berdoa dalam Roh, gitu ya, kita berdoa dalam Roh Kudus, itu kadang-kadang yang kita doakan itu memang belum tentu dijawab. Tapi kita juga harus percaya, kita harus juga berserah kepada Tuhan, kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita percayakan doa-doa kita kepada Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan yang paling mengerti jawaban apa yang terbaik untuk doa-doa kita. Jadi kadang-kadang doa yang kita sampaikan itu belum tentu dijawab. Kenapa? Karena itu memang doa-doa yang kita sampaikan, yang kita naikkan kepada Tuhan, itu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Makanya Tuhan nggak jawab. Gitu. Jadi kita harus belajar gitu di sini. Artinya kita boleh berdoa. Dan Tuhan kan bilang, kamu belum minta apapun, makanya disuruh minta, suruh berdoa. Tetapi kan Tuhan juga pengen mengerti, itu apa yang kita doakan ini, apakah memang sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena banyak, istilahnya doa-doa yang kita sampaikan, misalkan, Tuhan saya mau berdoa, misalkan saya mau minta, saya berdoa supaya saya diberikan kendaraan, karena saya mau melayani, sebagai contoh misalkan. Tetapi ketika sudah diberikan kendaraan, tiba-tiba hasilnya berbeda. Artinya pada awal kita berdoa, kita bilang, Tuhan saya mau kendaraan,
Misalkan nih, saya butuh motor gitu ya, supaya saya bisa lebih leluasa untuk melayani gitu ya. Saya lebih bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi gitu. Tapi ketika diberikan motor, bukan untuk pelayanan, malah untuk jalan-jalan. Itu sebagai contoh. Makanya sering saudaraku, apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, belum tentu Tuhan jawab. Karena Tuhan yang paling mengerti, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak gampang mempercayakan segala sesuatu pada manusia. Karena Tuhan mengerti manusia. Tuhan tahu siapa kita, saudaraku. Tuhan itu nggak bisa dibohongi. Mungkin kalau mulut kita bisa berbicara pada manusia dan manusia percaya. Tapi hati kita belum tentu manusia tahu. Tapi Tuhan tahu. Itu makanya kalau kita memang berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, kita berdoa dalam roh, berdoa dalam Roh Kudus, saya percaya saudaraku, apa yang kita doakan pun gitu ya, itu memang dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya yang kita doakan pun gitu tidak selalu untuk kepentingan kita secara pribadi atau kepentingan keluarga kita, rumah tangga, bukan. Tapi kita berdoa untuk kepentingan kehendak Tuhan, untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan rencana-rencana Tuhan. Gitu ya. Jadi ini yang kita harus pelajari, bahwa inilah yang menjadi dasar iman orang Kristen. Bahwa kita harus membangun fondasi yang kuat dengan dasar yang paling suci. Makanya kalau kita nggak posisi dalam kebenaran, kita nggak posisi dalam pertobatan, sulit untuk kita bisa membangun dasar yang paling suci. Sulit untuk kita bisa membangun dasar kekristenan yang kuat, sulit. Makanya gampang goyah, gampang bimbang, gampang ragu. Itu semua seperti itu, saudara. Makanya ini yang menjadi dasar, gitu ya, dasar iman orang Kristen ini di sini, gitu ya. Lalu dia selanjutnya dikatakan bahwa peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi selama kita menanti kekekalan yang akan kita terima, saudaraku, kita harus pelihara ini. Pelihara terus apa yang kita sudah terima, pelihara terus apa yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Pelihara terus, karena iman ini, saudaraku, itu perlu diasah terus. Gitu. Kalau kita nggak asah terus iman kita, saudaraku, itu maka iman kita bisa tumpul. Iman kita tidak tajam. Kenapa? Makanya kenapa gitu? Kalau bicarakan bahwa iman itu bertumbuh dari penganiayaan, gitu ya. Kenapa Tuhan mengizinkan itu, saudaraku? Supaya iman kita itu tajam terus gitu. Kalau kita tidak diizinkan masalah, kita tidak diizinkan pergumulan, mungkin iman kita menjadi santai, iman kita jadi tidak tajam. Makanya Tuhan mengizinkan, gitu ya, istilahnya kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, itu Tuhan mengizinkan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap ada. Karena kalau kita nggak menajamkan iman kita terus, saudaraku, kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi ke depan. Gitu. Kalau di sini dikatakan bahwa peliharalah dirimu demikian sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi gimana bisa kita menerima kekekalan itu nantinya? Bagaimana kita bisa menerima keselamatan yang Tuhan berikan itu? Kalau iman kita itu tidak tajam. Firman Tuhan katakan apa? Adakah aku dapat iman ketika aku datang ke bumi? Artinya iman manusia, saudaraku, iman kita sebagai orang percaya itu gampang goyah, gampang bimbang. Gitu. Orang segampang itu mungkin hari ini percaya, lalu besok bisa nggak percaya, saudaraku. Itu segampang itu, saudaraku. Makanya kenapa di sini peliharalah terus, ya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah terus, gitu. Artinya iman kita harus terus diasah, iman kita harus terus pertajam, gitu, sampai akhir nanti kita bisa menerima kekekalan. Ya, jadi ini kita harus pelihara terus, gitu. Apa yang sudah kita bangun, fondasi dasar iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu kita terus pelihara terus. Pelihara terus, jangan sampai goyah, jangan sampai bimbang. Gitu ya, betapa istilahnya kita sebagai manusia ketika menghadapi masalah, gitu ya, kita gampang goyah, kita gampang bimbang, kita gampang frustasi, kita gampang stres, kita gampang putus asa. Gitu ya, ketika menghadapi masalah, udahlah, saya nggak mau berdoa lagi lah, kayak masalah ini Tuhan udah nggak jawab, gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu, saudaraku, mungkin apa yang saudara harapkan mungkin saat ini belum, tapi kita nggak tahu. Contohnya, saudaraku, ketika Hana berdoa, dikatakan dalam Alkitab bahwa Hana berdoa seperti orang gila,
Gitu. Dia berdoa terus mengharapkan keturunan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan jawab itu. Bahkan kalau perumpamaan seorang hakim yang lalim, tetapi karena diminta terus oleh ibu-ibu yang sudah tua, akhirnya daripada ini ibu-ibu mengganggu saya terus, ya udah saya jawab keinginannya. Saya berikan apa yang dia mau. Seperti itu, saudara. Kita juga sama, saudara. Mungkin yang saat ini saudara lihat, saudara hadapi saat ini, sepertinya sudah buntu, sudah mentok, seperti tidak ada jawaban. Saya percaya, saudaraku, Tuhan kita masih sanggup membuka beribu-ribu jalan yang baru untuk segala pergumulan permasalahan kita. Maka itu dikatakan di sini, pelihara terus, pertajam terus iman kita. Apa yang kita sudah bangun, saudaraku, apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar, itu tidak pernah sia-sia. Apa yang kita sudah bangun, pelihara terus. Percaya, saudaraku, Tuhan masih sanggup melakukan segala perkara. Amin. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dikatakan bahwa tunjukkanlah belas kasihan, saudaraku. Jadi kalau kita, saudaraku, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudaraku, kalau kita melihat teman kita melihat orang yang ragu-ragu, yang bimbang, janganlah kita menghakimi gitu. Jangan kita malah menjatuhkan gitu. Tapi kita harus mengasihi. Kita ajak terus, artinya kita ajak dia bangkit gitu, supaya dia nggak terintimidasi untuk ragu, bimbang. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, kita nggak pernah tahu, saudaraku. Mungkin saat ini posisi kita kuat, kita menghadapi masalah. Tapi kita juga nggak pernah tahu gitu, kapan keadaan kita bisa lemah. Nah, manusia itu, saudaraku, bisa kadang-kadang bisa tiba-tiba lemah, kadang-kadang bisa tiba-tiba sakit. Kita nggak pernah tahu. Maka kalau kita melihat ada saudara kita, ada teman kita yang imannya mungkin sedang ragu-ragu, imannya mungkin yang sedang naik turun karena keadaan yang dihadapi, bangkitkan dia, kasihi dia gitu. Jangan malah kita menghakimi, malah kita menjatuhkan, malah kita menjauhkan. Jangan. Tapi kasihi dia. Itu bangkitkan dia, bangkitkan semangatnya untuk bisa kembali percaya. Gitu ya. Jadi sini katakan tunjukkan belas kasihan kepada yang ragu-ragu. Lalu di sini katakan bahwa selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Selamatkan mereka, rampas mereka dari api. Saudaraku, kita menjadi orang yang percaya. Apalagi mungkin kita menjadi seorang hamba Tuhan. Itu kadang-kadang sulit. Kita sudah melihat keadaan mungkin jemaat, keadaan teman kita, keadaan sahabat kita, keadaan orang-orang percaya di sekitar kita. Ini kita sudah tahu, ini sudah mau rubuh. Ini sudah mau masuk ke dalam api. Tetapi kita harus paksa, kita harus rampas dia dari api. Artinya kita harus menyampaikan, meskipun menyakitkan mungkin yang kita sampaikan. Mungkin nggak mengenakan yang kita sampaikan. Tapi kita harus sampaikan. Karena kita harus merampas dia dari api. Kalau kita sudah tahu orang sudah ada di dalam jurang, udah ada di tepi jurang, mau jatuh, masa kita nggak tarik, saudaraku? Karena kita sudah tahu ini orang udah mau jatuh. Pasti kita tarik. Meskipun orang yang kita tarik belum tentu tahu dia mau jatuh. Tetapi kita yang tahu, kita punya kewajiban untuk menarik. Merampas dia dari api. Merampas dari api kebinasaan. Meskipun apa yang kita sampaikan mungkin menyakitkan, mungkin mengecewakan. Tapi kita harus menarik dia dari api. Menarik dia dari dosa kekekalan. Lalu di atas selanjutnya dikatakan bahwa tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan di sini dikatakan bahwa tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Saudaraku, ini kita harus perhatikan, saudaraku. Ketika kita menyampaikan, ketika kita mau menarik orang, saudaraku, ketika kita mau merampas orang dari api, kita mau merampas orang dari kebinasaan, saudaraku, kita harus melakukan itu juga dengan ketakutan. Artinya kita harus memperhatikan juga hidup kita, saudaraku. Kalau kita menyampaikan, kalau kita memberitakan, saudaraku, kita harus juga memperhatikan hidup kita. Artinya jangan sampai ketika kita sudah menyampaikan, kita sudah memberitakan, tetapi kita juga malah jatuh. Gitu. Jadi kita harus juga memproteksi diri kita. Artinya kita juga harus menyampaikan, tapi juga dengan ketakutan. Artinya kita nggak bisa cuma menyampaikan. Tetapi kalau kita nggak memperhatikan hidup kita, ketika kita terus menyampaikan, terus memberitakan,
tapi kita nggak memperhatikan pertobatan kita juga. Bahaya. Kita bisa menyampaikan, karena firman Tuhan dikatakan bahwa pedang bermata dua. Apa yang kita sampaikan itu juga bisa kembali kepada kita. Makanya kalau kita menyampaikan tapi kita nggak melakukan, itu bahaya. Kita menyampaikan aja orang lain harus bertobat, orang lain harus berubah, gitu. Tapi kita sendiri nggak bertobat, bahaya. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Artinya bisa menebas ke sana, bisa menebas juga kita ke sini. Gitu, artinya kita juga bisa kena kalau kita nggak menjaga hidup kita. Makanya di sini dikatakan bahwa tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan. Artinya kita mengasihi jiwa-jiwa, tapi kita juga harus memproteksi diri kita. Kita menjaga hidup kita supaya ketika kita sudah menyampaikan, kita tetap teguh berdiri. Artinya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita tetap dalam pertobatan. Itu yang kita harus siapkan. Itu yang kita harus hati-hati. Lalu yang terakhir dikatakan bahwa dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sini yang terakhir saudaraku, kasihilah jiwa-jiwa itu. Gitu. Tapi kita tidak mengasihi dosanya, tapi kasihilah jiwa-jiwanya. Makanya di sini dikatakan bahwa bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaiannya dibenci, tapi orangnya kan enggak. Gitu. Jadi kita harus membenci dosanya, jelas. Dosanya kita benci. Kita nggak mentolerir segala macam bentuk dosa. Tapi orangnya kita harus kasihi. Orangnya kita harus tuntun. Orangnya kita harus ingatkan. Orangnya kita harus bawa. Gitu ya. Kita berusaha untuk meyakinkan. Untuk tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak goyah. Gitu. Tapi tetap percaya. Gitu. Di tengah-tengah mungkin keadaan dia yang sulit, di keadaan yang susah. Tapi kita harus tetap meyakinkan. Untuk bisa terus percaya. Itu untuk tetap bertahan dalam kebenaran. Itu meskipun keadaannya sulit, keadaannya susah, jangan gampang terpengaruh. Jangan gampang tergoda oleh keinginan-keinginan dunia, oleh tawaran-tawaran dunia. Tapi tetap bertahan dalam kebenaran dan percaya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tuhan yang akan selalu menepati janji-janji firman-Nya. Dan setiap jerih lidah kita dalam Tuhan, itu Tuhan hitung. Air mata yang kita keluarkan itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sebagai orang yang percaya. Jadi ini saudaraku, firman Tuhan siang ini gitu, bahwa di sini dikatakan bahwa nasihat-nasihat itu meneguhkan iman untuk kita bisa terus bertahan tetap dalam kebenaran di tengah keinginan dunia yang begitu menggoda, begitu menarik sepertinya. Tapi kita tetap milih untuk menjadi fondasi yang kuat, fondasi yang teguh, yang secara dunia mungkin tidak dipandang, secara dunia tidak kelihatan, karena kita memiliki dasar. Tapi itu dasar yang paling murni, dasar yang paling suci, dasar yang bisa membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan, kepada berkat-berkat keselamatan, bahkan menerima berkat-berkat kekekalan. Inilah firman Tuhan siang hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan siang hari ini. Biarlah benar-benar setiap firman yang sudah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah benar-benar setiap firman ini Tuhan akan meneguhkan iman kami, akan menguatkan iman kami untuk kami bisa menghadapi keadaan-keadaan dunia ini Tuhan. Supaya kami tidak gampang tergoda, supaya kami tidak gampang terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia saat ini yang semakin jahat, yang semakin menekan iman orang percaya. Tapi biarlah benar-benar lewat firman Tuhan yang diberikan siang hari ini, benar-benar bisa menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, untuk bisa terus bertahan di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu ini, tuntun setiap kami Tuhan, yang mendengarkan, untuk bisa melakukan, untuk bisa mengerjakan setiap kebenaran ini Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan Yesus kebenaran inilah yang terus membantu kami, untuk bisa membangun hidup kami, meneguhkan iman kami, di atas dasar yang paling suci. Dan Kau juga memberkati persembahan anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang dibawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu, bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, Kau berkati, Kau balaskan berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah benar-benar Tuhan setiap persembahan ini dapat kami gunakan
untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Dan karena kami satu Bapa, kami juga satu iman, karena itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita angkat tangan kita terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Ya, demikianlah ibadah Sabtu siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.